Salam dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapa di antara kita yang hari-hari ini tidak tahu informasi tentang wabah virus corona? Saya pikir kita semua pasti sudah sangat tahu informasi ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, wabah ini begitu merebak sehingga informasinya diketahui oleh begitu banyak orang. Hari-hari ini informasi itu berseliweran baik di televisi, media cetak, media sosial yang ada di handphone kita tanpa henti. Bagaimana perasaan kita setelah kita semakin banyak tahu informasi tentang wabah virus corona? Kebanyakan di antara kita bisa saja mungkin mengalami gejala-gejala psikosomatis. Merasa badan agak meriang atau merasa hidung mulai gatal dan lain-lain sebagaimana apa yang terjadi dengan gejala dari virus ini. Ada juga di antara kita yang mungkin punya rasa penasaran yang amat besar, sehingga kita selalu ingin tahu informasi tentang virus ini. Ingin tahu informasi berapa orang dalam pemantauan, berapa pasien dalam pengawasan, berapa yang positif, berapa yang meninggal. Tapi ada juga banyak dari antara kita yang mungkin hari-hari ini menjadi takut ketika mengetahui lebih banyak tentang informasi virus ini. Kita merasa segala sesuatu nampak buruk. Setiap berita yang kita baca membuat kita menjadi semakin takut. Pagi hari ini, mari kita fokus pada informasi yang akan meneduhkan jiwa kita. Informasi yang seharusnya menguasai seluruh pikiran dan keberadaan kita, sehingga kita semakin mendapatkan pengharapan dalam situasi hari-hari ini. Bersama mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 27 sampai 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagian ini menceritakan tentang keadaan umat Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan. Kondisi di pembuangan yang sulit membuat mereka mengalami banyak hal sulit yang mungkin lebih kurang sama dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Banyak informasi yang mereka dapatkan secara salah, atau yang hari ini kita bilang itu hoax, dari nabi-nabi yang mengaku bahwa mereka membawa suara Tuhan, tapi sebenarnya mereka adalah nabi-nabi yang palsu. Informasi yang salah, keadaan yang sulit membuat mereka akhirnya juga salah menilai tentang Allah. Di dalam ayat yang ke-27 dari bacaan kita di sana mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Dengan demikian mereka tidak mengakui kemahakuasaan Allah. Seolah-olah Allah itu tidak maha tahu, sehingga ada saja hal yang bisa tersembunyi dari hadapannya. Pada bagian selanjutnya dari ayat 27, juga di sana dikatakan, hakku tidak diperhatikan Allahku. Mereka bukan saja meragukan kemahakuasaan Allah, tetapi juga menuduh bahwa Ia adalah Allah yang tidak peduli dengan keadaan manusia. Hari-hari ini, di tengah wabah virus corona yang tidak saja menghantam kondisi tubuh manusia, tetapi juga berdampak pada naiknya dolar, naiknya harga barang, langkanya alat-alat medis yang dibutuhkan, lesunya perekonomian, rawannya keamanan bangsa ini.
Adakah kita juga merasa bahwa Allah buta dengan keadaan kita? Adakah seperti Israel kita juga merasa Allah tidak tahu apa yang sedang kita hadapi? Atau kalaupun ia tahu, ia tidak peduli dengan keadaan kita, padahal kita sudah berseru kepadanya. Perhatikan apa yang menjadi jawaban Allah bagi umatnya di dalam ayat yang ke-28. Di sana melalui Nabi Yesaya Allah berkata, "Tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar?" Sebagai umat Allah, orang-orang pilihannya, seharusnya mereka sudah melihat semua perbuatan ajaib Allah. Mereka tahu banyak hal tentang Allah. Mereka mengalami mujizat demi mujizat. Bahkan mereka mengalami kemahakuasaannya yang tidak terbatas itu. Tetapi ketika mereka berada di pembuangan, semua informasi, semua pengetahuan dan pengalaman bersama Allah tidak lagi berguna bagi mereka. Mereka justru meragukan Allah dan kemahakuasaannya. Itulah sebabnya Yesaya mengungkapkan 3 pengetahuan tentang Allah. Supaya dengan demikian umat Israel punya informasi yang benar tentang siapa Allah yang mereka sembah. Apa saja pengetahuan yang diberikan oleh Nabi Yesaya tentang Allah kepada umat Israel? Yang pertama, pengetahuan tentang kekuatannya. Di dalam ayat 28 dikatakan, Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Sebelumnya digambarkan pada ayat-ayat sebelumnya, bahkan juga di dalam ayat 28. Tentang bagaimana Allah itu menciptakan langit dan bumi dari ujung ke ujung. Bayangkan betapa luasnya dunia ini dan betapa lengkap dan sempurnanya segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Di dalam bahasa aslinya, ketika dikatakan Tuhan tidak menjadi lelah, itu digambarkan bahwa Tuhan itu tidak seperti manusia. Tuhan bahkan tidak mungkin bisa jatuh pingsan hanya karena melakukan banyak hal sekalipun. Bahkan dikatakan saking bersemangatnya Tuhan itu dalam menciptakan langit dan bumi, ia tidak akan pernah menjadi lesu. Ia tidak menjadi lelah dan ia tidak menjadi lesu, berarti seberat apapun suatu keadaan, tidak akan bisa membuat Tuhan itu kehilangan kekuatannya. Ia tetap bekerja keras, tetapi tidak kehilangan kekuatannya. Pekerjaan bisa membuat kita lelah. Masalah bisa membuat kita sakit. Tekanan bisa membuat kita tidak berdaya. Tetapi ingat dan bandingkan bahwa kita punya Tuhan yang tidak mungkin pernah lelah dan lesu. Jika ia tidak pernah lelah dan lesu, bahkan dikatakan bukan hanya tidak pernah lelah atau lesu, tidak bisa menjadi lelah atau lesu. Itu berarti sampai kapanpun, apapun yang dilakukan oleh Allah, tidak akan pernah bisa membuat ia menjadi lelah dan lesu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari percaya bahwa Tuhan sanggup menjaga kita dan menolong kita mengatasi apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ia bahkan sanggup mencurahkan kekuatannya untuk seberapapun yang kita butuhkan hari-hari ini. Mungkin hari-hari ini ada yang harus tetap berangkat kerja dan itu melelahkan secara fisik dan mental. Usaha yang sepi membuat kita menjadi lesu. Situasi dan ekonomi sosial yang semakin kacau membuat kita terpuruk. Tetapi ada kekuatan surgawi yang siap dicurahkan dengan limpahnya bagi kita semua. Terimalah dengan iman. Yang kedua, pengetahuan tentang hikmatnya. Di dalam ayat 28 ini juga dikatakan, tidak terduga pengertiannya. Allah bukan saja tidak bisa menjadi lelah dan lesu, tetapi walaupun banyak hal yang harus dilakukannya dalam penciptaan, betapa komplitnya segala sesuatu dengan sempurna dipersiapkan olehnya, tetap saja Allah itu tidak asal bekerja. Kita bisa melihatnya hari demi hari. Selama 6 hari Tuhan menciptakan segala sesuatu.
Semuanya diatur dengan hikmatnya dalam kesempurnaan. Coba kita bayangkan, bagaimana jika manusia diciptakan pada hari pertama. Sebelum ada segala sesuatu untuk bisa dimakan, sebelum ada udara yang segar untuk bisa dihirup. Apa yang terjadi dengan manusia? Allah di dalam pengetahuan yang sempurna, di dalam hikmatnya yang tak terbatas, tahu bahwa manusia diciptakan pada hari terakhir, supaya dengan demikian manusia bisa menikmati segala sesuatu yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah contoh yang sangat sederhana dari kemahakuasaan Allah kita yang melakukan segala sesuatu dengan hikmatnya. Allah bukan hanya melakukan segala sesuatu dengan sangat berhikmat, tetapi kalau dibandingkan dengan manusia, Alkitab berkata, tidak ada yang bisa menebak pengertian Allah yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, semua orang butuh hikmat dalam mengatasi situasi saat ini. Marilah kita berdoa dan memintanya dari Allah, karena Dia hikmatnya sempurna. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Mari berdoa dan minta hikmat bagi pemerintah supaya tahu bagaimana mengatasi situasi hari ini. Berdoa dan minta hikmat untuk para tenaga medis dan dokter supaya dengan tepat mengetahui apa yang harus dilakukan. Bahkan berdoa dan minta hikmat untuk diri kita sendiri, supaya kita tahu bagaimana menjaga diri kita dan keluarga kita dalam saat yang rawan seperti sekarang ini. Karena pada Tuhan ada sumber hikmat. Marilah kita minta kepadanya yang sudah berjanji bahwa Ia pasti memberikannya untuk kita. Yang ketiga atau yang terakhir, apalagi yang perlu kita ketahui tentang Allah? Pengetahuan tentang kepeduliannya. Ayat yang ke-29 di sana dikatakan Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sebagaimana tadi dalam poin pertama tentang kekuatan Allah, saya sudah mengutarakan bahwa Tuhan itu mempunyai kekuatan yang tidak terbatas, sehingga Ia tidak mungkin menjadi lelah dan lesu. Dalam bagian dari ayat 29 ini Yesaya kembali menegaskan bahwa kekuatan itu bukan hanya dimiliki oleh Allah kita, tetapi juga dicurahkannya untuk kita. Poin utamanya adalah karena Allah itu peduli dengan keadaan umatnya. Apapun yang dibutuhkan umatnya, itulah yang juga dicurahkannya sesuai dengan kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kepada yang lelah Alkitab berkata, Ia memberi kekuatan. Kepada yang tidak berdaya Alkitab berkata, Ia memberikan semangat. Allah itu peduli, walaupun keadaan di sekitar kita terlihat tidak baik. Allah itu peduli. Bahkan walaupun hari-hari ini kita mengalami penderitaan, Allah itu peduli. Walaupun mungkin ketika kita sudah berseru dan meminta pertolongannya, pertolongannya tidak instan terjadi dalam hidup kita. Kadang kepeduliannya tidak menghilangkan wabah dan masalah secara instan mungkin. Banyak orang Kristen bahkan pendeta bisa tetap mengalami wabah ini. Tetapi itu tidak pernah bisa membatasi kepedulian Allah. Jangan menilai Allah yang peduli dari keadaan kita yang sulit. Karena jika demikian, kita akan meragukan kepeduliannya. Dalam kepeduliannya, Allah tahu apa yang diharuskan untuk melakukannya bagi kita. Allah tetap peduli walau keadaan mungkin bisa saja bertambah buruk. Percaya bahwa Allah itu peduli dan nantikanlah. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya pengetahuan kita tentang kekuatan, hikmat dan kepedulian Allah menolong kita untuk tetap menanti-nantikan Dia dalam situasi kehidupan kita hari ini. Jika kita percaya bahwa Allah itu kuat,
berhikmat, dan peduli, maka nantikanlah Dia. Bagaimana kita bisa menantikan Dia? Mari lebih banyak mendengar firman daripada berita-berita yang pada akhirnya membuat kita takut. Mari lebih fokus untuk merenungkan firman, mengingat, merenungkan apa saja yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mujizat-mujizat yang pernah kita alami, supaya kita tetap kuat dan tahu bahwa Allah itu peduli. Mari lebih serius merenungkan semua pengetahuan dan pengalaman kita bersama dengan Allah. Mempercayai Dia dan membuang semua keraguan kita tentang Allah. Dan pada akhirnya, ambillah waktu untuk tetap menyembah Dia apapun yang terjadi. Biarlah pengetahuan kita bahwa Allah itu kuat dan Dia sanggup mencurahkan kekuatannya bagi kita. Bahwa Allah itu berhikmat dan Dia juga mau memberikannya kepada kita. Bahwa Allah itu peduli kepada kita yang letih, lesu, dan berbeban berat. Menolong kita untuk terus kuat hari-hari ini, apapun yang akan terjadi di depan. Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, karena pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Walaupun ibadahnya tidak kami lakukan di gereja, tetapi di rumah kami masing-masing, atau di tempat di mana kami mempersiapkan diri untuk mengikutinya. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang mungkin sulit hari-hari ini, kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman. Biarlah berita firman yang sudah kami dengar menguatkan kami. Biarlah berita firman yang sudah kami dengar membangkitkan iman kami, sehingga kami akan menanti-nantikan hikmat yang dari Tuhan itu dicurahkan pada kami. Biarlah berita firman yang sudah kami dengar menolong kami untuk tetap kuat, karena yakin bahwa Allah peduli dan tidak mungkin meninggalkan kami. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau sendiri yang akan menolong, supaya situasi segera membaik, segala keadaan menjadi pulih kembali. Berdoa bagi pemerintah kami secara khusus, yang hari-hari ini berupaya untuk menangani masalah ini. Tuhan berikan hikmat dan urapan, Tuhan berikan kekuatan Tuhan. Tuhan juga nyatakan kepedulian Tuhan. Berdoa bagi semua tenaga medis dan dokter, Tuhan yang akan menolong dengan perlindungan yang ajaib. Dan berdoa juga buat setiap jemaat Tuhan. Tuhan tahu keadaan kami satu persatu, dan biarlah Tuhan yang akan menyatakan mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, penyerahan diri kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.